Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Tika Febriani MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Konseling Multikultural serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu intervensi berwawasan budaya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari Farul Dimas Saputra dan Bagas Yoga Pratama. Baiklah, untuk penjelasan materi akan disampaikan oleh Farul. Kepada Farul, dipersilakan. Satu, communication style, non-verbal communication, proxemic, high-low context communication. Satu, communication style. Terapi yang efektif tergantung pada kemampuan terapis dan klien untuk mengirim dan menerima pesan verbal dan non-verbal secara akurat dan tepat. Dia mengharuskan terapis ini tidak hanya mengirimkan pesan atau membuat dipahami, tetapi juga menerima pesan seperti menghadirkan klien. Definisi untuk terapi yang efektif juga mencakup verbal, isi dari apa yang dikatakan, dan juga non-verbal, bagaimana sesuatu dikatakan. Kebanyakan, terapis tampaknya lebih peduli dengan akurasi komunikasi sampai di inti masalah dibandingkan dengan apakah komunikasinya sesuai. Dua, non-verbal communication. Meskipun bahasa, kelas, dan faktor budaya semua berinteraksi untuk menciptakan masalah dalam komunikasi antara klien yang beragam secara budaya dan terapis. Sering, daerah yang diabaikan adalah perilaku nonverbal. Orang apa katakan dapat ditingkatkan atau dinegasikan oleh nonverbal mereka. Tiga, prosemik. Studi tentang prosemik mengacu pada persepsi dan penggunaan pribadi dan ruang antar pribadi. Ada norma yang jelas mengenai penggunaan jarak fisik di interaksi sosial. Hal mengidentifikasikan zona jarak antar pribadi karakteristik budaya. Itu dari kontak hingga 18 detik, pribadi dari 1,5 kaki sampai 4 kaki, sosial dari 4 kaki hingga 12 kaki, dan publik seperti ceramah dan pidato. Lebih besar dari 12 kaki. Dalam masyarakat ini, individu tampaknya tumbuh lebih tidak nyaman ketika orang lain berdiri terlalu dekat daripada terlalu jauh. Tentang perasaan dan reaksi ini terkait dengan pelanggaran ruang pribadi termasuk penerbangan, penarikan, kemarahan, dan juga konflik. Sisi lain, kita cenderung memberikan lebih dekat kedekatan atau untuk bergerak lebih dekat dengan orang-orang yang kita sukai atau rasakan secara interpersonal daya tarik maju. Empat, high-low context communication. Edward P. Hall, penulis klasik seperti The Silent Language dan The Hidden Dimension, adalah seorang antropolog terkenal yang mengusulkan konsep budaya konteks tinggi rendah. Konteks tinggi atau HC, komunikasi, atau sembilan pesan adalah salah satu yang berlabuh dalam konteks fisik atau situasi, atau terinternalisasi dalam diri orang tersebut. Kurang tergantungan ditempatkan pada explicit kode atau isi pesan. Komunikasi HC sangat bergantung pada nonverbal dari identifikasi atau pemahaman kelompok yang dimiliki oleh mereka yang berkomunikasi. Socio-political phase of nonverbal communication.
Non-verbal as reflection of bias, dan juga non-verbal as trigger of the two bias and fear. Socio-political phase or non-verbal communication. Ada pepatah umum di antara orang Afrika Amerika, jika Anda benar ingin tahu apa yang orang kulit putih pikirkan dan rasakan, jangan dengarkan apa yang mereka katakan, tapi bagaimana mereka mengatakannya. Dalam kebanyakan kasus, pernyataan seperti itu mengacu pada bias, stereotip, dan sikap rasis yang diyakini dimiliki oleh orang kulit putih, tetapi secara sadar atau menyembunyikan secara tidak sadar. Benar atau salah? Banyak individu minoritas selama bertahun-tahun pribadinya mengalami beroperasi dari 3 asumsi. Asumsi yang pertama adalah orang semua kulit putih di masyarakat ini rasis melalui pengkondisian budaya mereka sendiri. Mereka telah disosialisasikan menjadi budaya menjadi tinggi keunggulan budaya kulit putih atas semua yang lain. Non-verbal as reflection of bias. Beberapa waktu lalu, sebuah program TV bernama Candid Camera sedang heboh di Amerika Serikat. Mereka beroperasi dari premis yang unik, yang melibatkan 12 penciptaan yang sangat tidak biasa. Situasi untuk subjek naif yang kemudian difilmkan saat mereka bereaksi terhadapnya. Suatu dari eksperimen ini melibatkan wawancara ibu rumah tangga tentang sikap mereka terhadap remaja Afrika Amerika, latihan atau Hispanik, dan juga orang yang berkulit putih. Niatnya adalah untuk memilih sekelompok wanita yang menurut semua standar tampak tulus dalam keyakinan mereka bahwa orang kulit hitam dan Latin tidak lebih rentan terhadap kekerasan daripada kulit putih. Tanpa sepengetahuan mereka, mereka difilmkan oleh kamera tersembunyi saat mereka meninggalkan rumah. Mereka juga seperti untuk berbelanja di supermarket lokal. Non-verbal as triggers to bias and fear. Seringkali orang menganggap bahwa menjadi terapis multikultural yang efektif adalah proses langsung yang melibatkan perolehan pengetahuan tentang berbagai kelompok, ras, atau etnis. Jika kita tahu bahwa orang Asia Amerika dan orang Afrika Amerika memiliki pola kontak mata yang berbeda, dan jika kita juga tahu bahwa ini pola menandakan hal yang berbeda, maka kita harus bisa menghilangkan bias dan stereotip yang kita miliki. Jika begitu mudah, kita mungkin telah berantas rasisme bertahun-tahun lalu. Meskipun meningkatkan basis pengetahuan kita tentang gaya hidup dan pengalaman kelompok minoritas putih. Itu bukanlah kondisi yang cukup dalam diri. Sikap, keyakinan, dan perasaan rasis, kami ini sangat mendarah daging dalam totalitas kami sebagai makhluk. Selama bertahun-tahun, pengkondisian mereka telah 14 memperoleh dasar irasional yang kuat, penuh dengan simbolisme emosional tentang setiap minoritas tertentu. Counseling and therapy as communication style, differential skills in multicultural counseling atau terapi. Counseling and therapy as communication style. Sepanjang teks ini kami telah berulang kali menekankan bahwa teori yang berbeda dari konseling dan psikoterapi mewakili gaya komunikasi yang berbeda. Ada dukungan penelitian awal yang cukup besar untuk pernyataan ini. Film seri 3 pendekatan psikoterapi yang menampilkan Carl Rogers, Fritz Perls, dan juga Albert Ellis, dan juga 3 pendekatan psikoterapi yang menampilkan Carl Rogers, Evan Sortom, dan juga Arnold Lazarus telah menjadi subjek dari banyak analis. Beberapa kesimpulan umum mungkin secara tentatif diambil dari semua studi. Selanjutnya, differential skills in multicultural counseling atau terapi. Counseling atau terapi sama seperti ras, budaya, etnis, dan jenis kelamin itu dapat mempengaruhi gaya komunikasi. Ada banyak bukti bahwa orientasi teoritis dalam konseling akan 16 kali mempengaruhi gaya membantu dan juga membantu. Implikasi untuk konseling atau terapi multikultur. Teori yang berbeda adalah berkaitan dengan menghasilkan kalimat dan konstruksi yang berbeda, dan perbedaan itu budaya juga dapat diharapkan untuk menghasilkan kalimat dan konstruksi yang berbeda. Produk terapi. Kami ini percaya bahwa terapi harus dapat mengubah gaya terapi mereka untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan klien. Kami berpendapat lebih jauh bahwa mental yang
Yang efektif profesional kesehatan adalah mereka yang juga dapat mengubah gaya, membantu mereka untuk memenuhi dimensi budaya klien mereka. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kita sudah menyimak materi tentang intervensi berwawasan budaya dari kelompok 3. Selanjutnya saya akan membuka sesi diskusi di mana teman-teman bisa bertanya, menyanggah, ataupun memberi tanggapan terhadap materi kita hari ini. Kepada teman-teman dipersilakan. Kesimpulan materi pada hari ini yaitu dapat disimpulkan bahwa terapi yang efektif bergantung pada kemampuan terapis dan klien untuk mengirim dan menerima pesan verbal dan nonverbal secara akurat dan tepat. Apa yang orang katakan dapat ditingkatkan atau dinegasikan oleh nonverbal mereka. Konteks tinggi, komunikasi atau pesan adalah salah satu yang berlabuh dalam konteks fisik atau situasi terinternalisasi dalam diri seseorang. Komunikasi sangat bergantung pada nonverbal dan identifikasi atau pemahaman kelompok yang dimiliki oleh mereka yang berkomunikasi. Isyarat nonverbal penting karena mereka sering secara tidak sadar mencerminkan bias dan memicu stereotip yang kita miliki tentang orang lain. Jelas bahwa ras atau etnis minoritas sangat memperhatikan nonverbal. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 3 mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.